dari Honda yang sepertinya benar-benar meradang Cak, dengan kondisi Marc Marquez yang diinformasikan mengalami diplobia kedua. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak menguntungkan buat Honda, dan sampai harus tahu bahwa saat ini Marc Marquez dikatakan karirnya terancam di MotoGP. Kita akan bedah seperti apa detailnya, dan kita akan mencoba untuk membongkar secara detail kondisi pasca sirkuit Mandalika race kemarin. Kita akan bongkar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, informasi terbaru setelah Mandalika memang benar-benar hot. IWB katakan Mandalika kemarin adalah sebuah balapan yang sukses. IWB harus berikan apresiasi kepada bapak-bapak semuanya yang luar biasa, kepada teman-teman semuanya yang memberikan support penuh race kepada penyelenggara, dan juga kondisi yang amburadul, cacakadul. Ternyata alhamdulillah sama semuanya tetap di sana sampai dengan setia menggunakan jas hujan apa adanya, ala kadarnya, dan ternyata luar biasa. Sebenarnya Cak, kemarin IWB lumayan sempat deg-degan sih Cak. Masalahnya dari informasi internal pedok IWB yang di sekitar sana ya. IWB kan di dalam sana kemarin juga mengawasi dari hospitality Gresini Ducati. IWB mendapatkan informasi bahwa Dorna akan mempertimbangkan untuk mempospon race. Jadi mereka akan menunggu sampai jam 4, dan jika sampai jam 4 hujan tidak reda juga, maka race akan dipospon di hari Senin. Tentu saja ini sebuah kabar yang atau wacana yang membuat kita juga cukup tegang, karena sampai harus tahu tidak mudah Cak. Kita harus kembali lagi di hari Senin nonton race semuanya, karena sudah terjadwal dari pesawat. IWB sudah harus kembali ke Jakarta pada hari Senin, sementara kalau race hari Senin kan mau diar Kang Mas. Dan alhamdulillah ternyata pada jam 4 setelah kita dihebohkan dengan hadirnya pawang Mbak Rara yang ternyata ya dilalah Cak ya, mungkin Allah memberikan ijabah dan akhirnya hujan pun reda. Dan ini juga menjadi salah satu bahan discussion atau di media-media luar juga mengatakan bahwa Master Rain, bukan Master Rain sih, Rain Handler ternyata berhasil menghentikan hujan. Ya ini sebenarnya IWB nggak tahu apapun itu Cak, ini kita anggap saja sebagai kultur, jangan dianggap serius. Ini adalah kultur yang kita tidak boleh nyek ya bahasanya, biarkanlah seperti terjadi, karena pawang hujan ini kan sudah lama juga terjadi di Indonesia. Nggak hanya pada race MotoGP, cuman kemarin exposure-nya memang kental banget, sampai Fabio Quartararo pun melakukan adegan acting seperti kayak apa ya, kayak IWB katakan sih kayak rada-rada guyonan sih. Yang jelas ya kemarin lucu aja sih. IWB katakan kemarin adalah kondisi yang memang tricky, dan alhamdulillah ternyata race Mandalika bisa digelar dengan sangat-sangat sukses di mata IWB. Plus minus pastinya IWB akan jabarkan sama semuanya pada next video. Nah, kembali kepada mengenai tema Marc Marquez Cak. Jadi saat ini Honda benar-benar pusing Kang Mas. Alberto Puig mengatakan bahwa dia tidak habis pikir bagaimana bisa di Mandalika performa mereka yang luar biasa di Qatar tidak tersisa sama sekali Mandalika. Dan ternyata memang banyak sekali komen-komen yang sepertinya menyalahkan yang aspalnya, menyalahkan bannya dan sebagainya. Dan banyak pertanyaan dilayangkan IWB. Apakah kemarin Marc Marquez crash berkali-kali sampai 4 kali itu gara-gara sirkuit Mandalika, aspal Mandalika? Cak, kalau dari informasi internal, informasi kiri kanan IWB kumpulkan dari para kru, mekanik dan sebagainya, itu tidak benar Kang Mas. Jadi memang Mandalika sirkuit masih banyak perlu dibenahin, tapi secara atraksi sirkuit kita luar biasa. Bahkan Fabio Quartararo memuji sirkuit Mandalika bahwa sirkuit Mandalika adalah yang terbaik soal traksi pada saat hujan deras. Bahkan John Mir juga mengatakan bahwa dia sampai rebah, siku sampai nyenggol aspal, tapi traksinya tetap ada. Dia sampai bingung nih, ini wet race atau dry race ini? Ini kan artinya apa? Kita memiliki aspal yang bagus di luar, ya pastinya masih ada beberapa kekurangan seperti masih rontoknya kerikil, walaupun nggak semasif pada saat tes ya. Tapi yang jelas masih ada gejala itu, dan kita harapkan di tahun depan, karena banyak sekali informasi bahwa Mandalika mungkin akan diaspal ulang semuanya, dilapis ulang semuanya supaya problem ini terselesaikan. Kembali ke soal Honda Cak. Jadi soal Honda ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hot, karena Alberto Puig selaku bos Honda meradang. Dia sampai mempertanyakan kepada Michelin bagaimana bisa Michelin membawa karkas atau kompon ban yang baru dan benar-benar baru, dan ini menyulitkan buat mereka. Karena menurut informasi dari Puig, ini adalah karkas atau kompon yang baru, yang kompon lama sebenarnya. Ini sebenarnya bukan baru banget, tapi kompon lama yang dipakai lagi oleh Michelin. Kompon 2017-2018 yang notabene tidak cocok lagi pada Honda RC. Dan sama harus tahu bahwa Honda RC adalah new bike, totally
all new bike, dari engine-nya, dari sasisnya, dan sepertinya Honda berpatokan dari kompon yang digunakan oleh Michelin secara reguler di tahun 2021, dan ini menjadi disaster atau problem. Kita bisa lihat bagaimana Marc Marquez mencoba untuk terus nge-push motornya RC203V, dan apapun kondisinya, seberapa kuat skillnya, karena sudah ada limit, sudah ada batasan dari motor yang tidak mampu menghandle ban tersebut, ya nggak akan bisa maksimal. Dan kita lihat bahwa ternyata Honda mengalami problem dengan traksi belakang. Itu sangat terlihat sekali pada saat high side kemarin. Marc Marquez sudah sempat dibawa ke Rumah Sakit Mataram, ya, dari informasi pada saat di lokasi. Di sana untunglah pada saat scanning MRI ternyata Marc Marquez baik-baik saja dan mereka memutuskan untuk langsung kembali ke Spanyol. Tapi unfortunately setelah di perjalanan Marc Marquez baru merasakan bahwa mengalami double vision kembali, jadi diplopia. Seharusnya ini sudah recovery, sudah sembuh, namun memang ibarat saraf itu kan masih proses recovery. Ibaratnya tuh memang sudah cacat, ya, bukan cacat sih, ciri, ya. Ciri. Jadi kalau digedor sedikit langsung kayak problem lagi sarafnya, dan ini terjadi konfirmasi dari dokter, ya, yang menghandle Marc Marquez mengatakan bahwa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Jadi kondisi yang diinformasikan oleh Dr. Javier Coloma. Kita langsung saja ambil apa yang dikatakan oleh Dr. Javier Coloma. Aku optimis dengan kesembuhannya. Dia telah mengatasinya 2 kali dan perawatannya konservatif. Kamu harus menunggu sebentar untuk melihat besarnya diplopia. Marc Marquez tidak menyadarinya sampai setelah kecelakaan itu dan membuat kita berpikir bahwa itu tidak terlalu parah. Sejarah telah menunjukkan bahwa saraf rusak, sekalipun dia pulih penglihatannya, pemulihannya tersebut sebenarnya belum benar-benar selesai. Setiap kali ada trauma atau peradangan, itu akan terjadi lagi. Karir Marc dalam bahaya karena dengan diplopia kamu tidak bisa balapan dan memang kurang memungkinkan dalam level tersebut. Ini informasi dari Dr. Javier yang mengatakan kondisi Marc Marquez memang cukup serius saat ini, jadi dia harus totally istirahat. Kita lihat saja seperti apa nantinya. Nah, Marc Marquez sendiri mengatakan bahwa dia seperti deja vu. Ini yang dikatakan Marc via Twitternya. Sepertinya aku mengalami deja vu selama perjalanan kembali ke Spanyol. Aku mulai mengalami ketidaknyamanan pada penglihatanku dan kami memutuskan untuk mengunjungi Dr. Sanchez Dalmau yang memastikan bahwa aku mengalami episode baru diplopia. Untungnya tidak terlalu serius dibandingkan dengan cedera yang kualami pada akhir tahun lalu, tapi sekarang saatnya untuk beristirahat dan menunggu untuk melihat bagaimana cederanya berkembang. Seperti biasa, aku banyak berterima kasih kepada semua orang atas dukungannya. Nah, ini konfirmasi dari Marc Marquez bahwa dia memang harus istirahat, dan Marc Marquez mengatakan dia berharap ada keajaiban sehingga pada next race, entahlah apakah di Argentina nanti bisa hadir pada race setelah Mandalika. Tapi yang jelas saat ini Honda meradang, Honda protes kepada Michelin kenapa membawa karkas baru. Nah, konfirmasi dari Michelin mengatakan bahwa mereka memang harus membawa karkas atau kompon baru, karet baru. Karena kenapa? Di Mandalika dari opini, dari data, dari analisa mereka, ini adalah sebuah sirkuit yang memiliki tingkat abrasif sangat tinggi. Karena satu, dia atau sirkuit kita ini memiliki fast corner. Jadi semua motor pasti akan memberikan akselerasi sekuat-kuatnya pada saat keluar tikungan, sehingga jika Michelin hanya berdiam diri dengan kompon sebelumnya, tidak akan bisa handle kondisi dari Mandalika. Namun yang menjadi perhatian kita adalah ternyata kemarin hujan deras, sehingga pada kondisi yang mungkin cukup tricky, kita bisa lihat Fabio Quartararo adalah satu-satunya pembalap yang luar biasa mampu adaptasi dengan cepat. Dan kita katakan ini adalah sebuah rahin luar biasa, sebuah prestasi luar biasa. Karena kenapa, biasanya Yamaha problem atau suffering pada saat hujan deras. Namun kemarin tidak, bukannya melambat tapi justru makin kencang. Dan ini artinya apa? Ternyata karkas baru dari Michelin cocok buat Yamaha M1 yang saat ini sedang digunakan oleh Fabio Quartararo. Dan ini tidak cocok buat satu Ducati, ya. Ducati masih kalah dengan Fabio, kita lihat kemarin. Dan juga Jack Miller juga merasa bahwa dia mengalami problem dengan ban belakangnya. Kemudian juga Pecco, termasuk Bastian ini yang mengkilap di Qatar, ternyata kemarin juga suffering. Yang paling memang suffering juga Pol Espargaro. Tapi dari semuanya kondisi ini adalah tidak benar, ya, tidak benar dipastikan, tidak benar bahwa problem dari Marc Marquez high side adalah dari aspal, namun lebih kepada satu, yakni ban. Jadi Honda tidak pernah mengatakan atau tidak pernah mengklaim bahwa problem adalah Mandalika sirkuit, tapi mereka sangat berang kepada Michelin, dan saat ini Michelin mengatakan no choice untuk itu, karena ini adalah kompon yang sebenarnya sudah digunakan oleh mereka di tahun 2018 dan mereka gunakan lagi. Mungkin cocok buat lainnya, tapi ternyata nggak cocok buat banyak dari tim, termasuk Honda yang suffering. Dan sampai harus tahu sekali lagi, Honda adalah new bike.
Motor ini dikembangkan untuk mengatasi atau diadaptasikan pada ban yang sudah digunakan di tahun 2021. Ternyata malah yang didatangkan kemarin adalah kompon atau tipikal senyawa material yang digunakan Michelin pada 2018. Dan ini adalah yang dikatakan oleh Alberto Puig. Ya, Alberto Puig mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan kondisi yang terjadi dan dia sudah berbicara kepada Michelin. Berikut kata Alberto Puig. Poin 1. Mark mengalami banyak kecelakaan dan tidak bisa balapan. Poin kedua, di pramusim kami sangat kencang dan kemudian tiba-tiba Michelin mengganti ban dengan motor kami dan motor kami pun juga berubah total. Ini sangat aneh. Kami masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dan kami harus berdiskusi secara mendalam dengan Michelin tentang situasi ban. Bulan lalu kami pada situasi yang luar biasa di akhir pekan dan tiba-tiba kepercayaan diri kami dan konsistensi kami terenggut di Mandalika. Secara keseluruhan kami tidak senang dengan ini. Nah, ini adalah kata-kata dari Alberto Puig, bos daripada HRC. Casing yang dibawa oleh Michelin ini memang stiff. Saat ini Marc Marquez harus benar-benar istirahat. Marc Marquez harus benar-benar mendapatkan perhatian dan perawatan. Jadi itu aja informasi dari Benaran. Dan saat ini kalau kita mau bahas nanti ya Mandalika, kita akan mencoba untuk membahas Mandalika dari point of view para rider yang ternyata juga masih ada pro kontra, masih ada yang suka, juga masih ada yang kritisi. Kita akan bahas nanti, apapun itu kita pasti akan lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Itu aja informasi dari Benaran. Mohon maaf kalau mungkin belepotan nggak jelas, karena memang IWB buru-buru sebab besok IWB harus meluncur ke Jawa Timur. Kita akan bertemu nanti di Tulungagung. Oke, jadi gitu aja informasi dari Benaran. Dan kalau cuma suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali kamu sama sholat 5 waktu. Kalian yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.